Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan dalam hitungan detik tidak ada mati lampu seperti kejadian kemarin. Tapi mudah-mudahan pesannya nyampe ya bahwa kemarin itu kan silaturahim dan ATM amati tiru modifikasi pet langsung mati lampu. Nah, entah jadi SOP atau tidak, itu lucu juga ya. Sekarang itu kalau ada apa-apa bertanya dulu ya, apakah suara saya terdengar? Itu lucu juga. Tapi memang harus dipastikan ya, jangan-jangan kita juga bicara sendiri misalnya, kemudian udah panjang lebar, ternyata banyak chat muncul di WA, wah panjang lebar karena tadi itu suaranya nggak kedengeran. Jadi bagus. Nah sekarang akan saya tanya, tapi sudah dijawab ya tadi ketika saya salam. Tapi untuk memaksimalkan, tentu saja sepertinya harus ditanyakan ya, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar ya. Terdengar jelas, Itu Pak. kemarin ada beberapa kali itu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Nah, kali ini sebetulnya bahasan kita adalah tentang ruang lingkup evaluasi. Cuma tadi pagi untuk yang kelas pagi, kelas A, itu saya tadi kebingungan apa ya stimulannya. Oh iya, ada stok video. Stok video bulan Juli tuh saya buat. Nah, makanya tadi di-sharingkan ke Anda supaya membuka wawasan, salah satunya ya, yang pertama membuka wawasan. Jadi topik kajian kita hari ini adalah ruang lingkup evaluasi. Mungkin nanti di dalamnya bicara juga tentang model evaluasi. Nah, apa saja sih yang harus dievaluasi? Kalau berdasarkan permen, gitu ya, bentar ya saya share screen. Nah, ini kalau berdasarkan ruang lingkup penilaian, jadi apa saja sih aspeknya yang meliputi penilaian itu gitu ya. Nah, ini hati-hati nanti saya akan menggunakan terminologi penilaian dan evaluasi. Ada yang mengatakan itu evaluasi dan penilaian, tapi gimana kita ya bahwa kita sudah paham bahwa di dalam evaluasi itu ada penilaian dan di dalam penilaian itu ada pengukuran dan pengukuran bisa dilakukan melalui tes dan non-tes gitu ya. Nah, ini di Permen Dikbud tentang standar penilaian. Nah, bahkan Permendikbud pun mengatakan bukan standar evaluasi, tapi menggunakan kata penilaian. Nah, ada 3 yang sebetulnya ini bolak-balik. Mungkin kalau ada cara untuk mempersingkat, ya sudah saja baca permennya ya. Tapi semua pasti sudah tahu bahwa yang akan dinilai itu adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini di pasal 3. Dan seluruh penjelasan lainnya di bawah, begitu ya. Kemudian kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan itu disebutnya kalau di dalam apa namanya bahasan kita ruang lingkup evaluasi, ini juga ada yang mengatakan evaluasi tadi di standarnya standar penilaian. Jadi kalau misalnya nanti ada persoalan apa saja sih yang dievaluasi, kalau berdasarkan domainnya, aspeknya tadi, kalau dilihat dari standar penilaian tadi adalah kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, psikomotor atau keterampilan. Begitu ya. Nah ini sebetulnya, ini saja yang paling terkenal itu kan dari taksonomi Bloom ya. Dari mulai knowledge, oh iya ini terkait dengan pengetahuan ya. Dari mulai knowing, mengetahui, understanding, memahami, applying, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi. Ini adalah unsur kognitif atau pengetahuan yang dinilai berdasarkan kategorisasi yang dibuat oleh Bloom, taksonomi Bloom, disebutnya taksonomi Bloom. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan sikap? Sikap itu starting point-nya ada di accepting, penerimaan. Jadi kalau misalnya ada tentang apa namanya, kita mau mendidik anak
sikap bertanggung jawab misalnya. Nah, si tanggung jawabnya itu harus di-accept dulu sebagai sebuah pengetahuan. Ya, ini apa namanya, sebaris yang di bawah ini, piramida pondasinya adalah dalam kerangka yang sama. Nih ya, jadi di adaptasi yang segitiga ada 3 buah segitiga ini barisannya adalah dalam kerangka yang sama. Yaitu kalau untuk sikap itu accept. Nah, bagaimana cara siswa menerima? Itu kan diukur ya, penerimaannya apakah dia apa perilaku yang bisa dilihatnya atau diukurnya apa misalnya. Nah, kalau dilihat dari skillnya, skill dari attitude atau skill dari sikap bertanggung jawab, misalnya dia melakukan pengamatan atau observing. Jadi mengamati. Nah, anak-anak ini lihat nih, banjir ini merupakan hasil dari apa misalnya. Nih, lihat banjir. Nah, itu ada accepting responsibility ya, menerima sikap tanggung jawab itu penting kalau kita bertanggung jawab membuang sampah. Nah, tidak akan terjadi banjir seperti ini. Kemudian dari sisi knowledge-nya anak jadi tahu, knowing kan. Nah, ini hubungan antara tiga unsur, 3 domain yang ada di dalam kurikulum kita. Dari mulai sikap, keterampilan, pengetahuan. Nah, kemudian naik ke atas. Dari sisi attitude atau sikap, kalau anak sudah misalnya tadi diperlihatkan ini banjir gara-garanya kemarin misalnya hujan besar, banyak sampah. Lalu merespon ini gara-gara apa? Atau misalnya merespon dengan wah, kok bisa ya gitu. Nah, itu kan responding. Itu kalau keterampilan yang kita ukurnya yaitu melalui questioning. Jadi kalau anak sudah bertanya, ini gara-gara apa sih? Nah, gitu. Kalau pada sebuah persoalan timbul sebuah pertanyaan, pertanyaan itulah yang merupakan keterampilan. Jadi keterampilan bertanyanya itu yang menjadi bagian atau menjadi objek kita melakukan pengukuran. Ya, apakah siswa sudah bertanya? Nah, gitu ya, questioning, pada level questioning. Yang berikutnya, melalui questioning, maka knowledge-nya apa, pengetahuannya adalah understanding. Oh, dari sini toh. Nah, gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya pada level berikutnya, level ketiga, setelah merespon, kemudian kita atau siswa itu memberikan nilai, valuing. Oh, ternyata bertanggung jawab itu penting ya, membuang sampah pada tempatnya itu gitu. Nah, itu valuing, memberi nilai bagi perilaku membuang sampah pada tempatnya, itu perilaku bertanggung jawab itu. Nah, kalau skillnya experimenting, coba kalau buang sampahnya pada tempatnya terjadi nggak banjir. Itu experimenting, menguji coba nilai tadi, value tadi ya. Kemudian, nah dari pemahaman, kalau dari sisi knowledge, itu applying, mengaplikasikan, yaitu bentuk applying. Misalnya gini, nanti pertanyaan soalnya, bentuk mengaplikasikan pengetahuan tanggung jawab apa misalnya. Dari sisi pengetahuan apa misalnya. Dari sisi pengetahuan, bentuk aplikasi tanggung jawab adalah membuang sampah pada tempatnya. Dari sisi keterampilan adalah mengeksperimenkan nilai, ya, mengeksperimenkan nilai dari jawaban yang dia peroleh dari questioning, dari pertanyaan, dari bertanya. Nah, dari sisi sikap dia memberi nilai, memvalue, memberi apa ya, ada value-nya gitu. Bahwa berharga juga, value itu kan harga ya, memberi harga, menilai, memberi nilai pada satu konsep atau satu objek. Nah, objeknya sekarang adalah tanggung jawab. Nah, memberi nilai bahwa berperilaku tanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya itu adalah sangat berharga sekali, tidak menimbulkan banjir. Nah, tahu dari mana tidak menimbulkan banjir? Ya buang sampah pada tempatnya. Itu pada skillnya, eksperimennya. Coba sekarang mah buang sampahnya pada tempatnya. Atau misalnya coba sekarang mah buang sampah lebih sembarangan daripada sebelumnya misalnya. Itu juga experimenting. Nah, ketika naik lagi ke level berikutnya, setelah diberi nilai di bagian sikap nih, di attitude atau sikap menurut Cradwell,
itu organizing. Jadi diorganisasi nilai itu, diinternalisasi di dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Internalisasi. Oh ya sudah, tanggung jawab di shape di dalam pikiran sebagai sebuah program bahwa misalnya tadi membuang sampah pada tempatnya itu baik, sesuatu sebagai sesuatu hal yang dianggap baik gitu ya. Internalisasi, ada internalisasi. Nah, kalau di keterampilannya apa? Mengasosiasikan bahwa ketika melihat sampah, nah diasosiasikan kalau melihat sampah berserakan banjir. Nah, itu sudah jadi skill. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukannya skillnya adalah selalu membuang selalu membuang sampah pada tempatnya atau selalu greget kalau ada sampah sembarangan gitu. Itu juga skill asosiasi karena sampah diasosiasikan banjir. Nah, itu. Nah, yang berikutnya kalau di knowledge-nya apa? Analyzing. Kan mengasosiasikan itu pasti menganalisis. Ini sampah banyak banget nih berserakan. Kita analisis apa yang akan terjadi. Nanti akan menimbulkan tersumbatnya selokan. Tersumbatnya selokan ketika hujan akan menimbulkan banjir dan seterusnya. Nah, jadi semakin meningkat attitude seharusnya berjalan bersamaan dengan skillnya, berjalan bersamaan dengan knowledge-nya harusnya ya. Ini idealnya ya, titik idealnya. Nah, kalau di puncak sikapnya, karakterisasi atau di puncak dari sikap itu akan menjadi karakter. Karakter itu apa? Karakter itu adalah pembeda. Kan itu ada karakter kalau di apa namanya di WA itu kan ada kita memberikan ekspresi atau di grup misalnya ya kan terkenal nih kelas C ini perang 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 apa sih? Bukan perang bintang. Stiker, Pak. Stiker, perang stiker ya Siva ya. Itu adalah karakter. Karakter itu pembeda. Nah, ada yang lagi begini, begitu, itu karakter. Nah, harapannya attitude tadi misalnya kita targetkan tanggung jawab itu menjadi sebuah karakter bahwa anak ini suka buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi perilaku bersih itu. Misalnya si Pak nih, identiknya apa nih? Karakternya apa? Si Pak karakternya yang saya ketahui tukang uang misalnya. Pelit. Bukan tukang uang pelit, maksudnya tukang bendahara lah. Si Pak bendahara, nah, kan gitu kan. Jadi melekatnya karakternya adalah itu. Nah, itu sejajar dengan communicating di skill mengkomunikasikan karena kan karakter itu harus bisa ditampilkan, terwujudkan. Nah, cara menampilkannya adalah mengkomunikasikan. Nah, kalaupun yang tadi misalnya si Pak ahli keuangan, bendahara, tertata, rapih, kemudian pengeluarannya bagus misalnya ya, selalu seimbang neracanya, itu tidak diniatkan untuk dikomunikasikan, tapi karena itu karakternya, jadi dengan apa ya, tanpa sengaja mengkomunikasikan. Nah, apalagi kalau dikomunikasikan sebagai sebuah daya jual. Jadi kalau mau melamar ke sebuah perusahaan, maka kemampuan mengkomunikasikan skill itu adalah puncaknya. Misalnya kalau melamar di bidang keuangan yang lebih tinggi, si Pak bisa mengkomunikasikan bahwa saya tahu ini, ini. Itu communicating. Communicating ini ya skillnya di bagian keterampilan. Nah, bagaimana di bagian pengetahuannya? Itu ada dua unsur yang nanti bekerja sama dengan communicating adalah creating. Di situ ada evaluasi. Bagaimana kemampuan mengevaluasi? Misalnya contoh sederhana tadi yang tanggung jawab. Ketika anak memiliki kemampuan menganalisis, oh ini sampah ini akan menimbulkan ini, itu juga sejalan dengan kemampuan untuk mengevaluasi. Oleh karena itu nanti kalau ada orang mau buang sampah harus dibuatkan wadah sampahnya. Nah, itu membuatkan wadah sampah, mengkomunikasikan bagaimana cara membuat wadah sampah itu bagian dari creating. Nah, sayangnya ini padahal dari saya juga nggak paham nih. Ini saya mengikuti sebuah seminar dari Profesor Syawal Gultom, orang GTK, guru dan tenaga kependidikan. Ini sayangnya di sebelah kanan ada leveling tingkat pendidikan formal. SD seolah-olah sampai pada applying. Kelihatan garisnya di sebelah kanan?
SMP sampai analyzing, atau ke sananya sampai di bagian skill di tengahnya baru hanya sampai pada associating, internalizing, itu tidak terlalu mendalam. Baru SMA internalizing, associating sama analyzing itu mulai terlingkupi di sebagian kanan. Ada kan garisnya? Kelihatan? Oke. Nah, perguruan tinggi dianggap, nah teman-teman ini dianggap level atas, evaluating sampai creating. Nah, tapi menurut saya tadi misalnya hal sederhana siswa SD juga sudah bisa creating kan. Lalu kalau misalnya sampah berserakan, mungkin gara-garanya apa kira-kira? Gara-gara tidak ada tempat sampah. Nah, kemudian ada tugas misalnya, yuk mari kita bikin tempat sampah yang menarik buat siswa-siswa supaya membuang sampah pada tempatnya. Itu juga sudah creating kan? Nah, oleh karena itu ini sebetulnya tidak terbatas. Nanti kita bisa hapus ya, ini mah walaupun dari profesor kalau kita kurang tepat pada logika, nah itulah pengetahuannya. Bisa kita bahas, bisa kita kaji, dan menurut kajian kita bahwa ini tidak terbatas pada creating atau evaluating hanya PT saja, perguruan tinggi, tidak ya, tapi bahwa siswa SD juga bisa sampai pada creating. Misalnya anak-anak coba tahu nggak kita dilihat di knowledge nih. Anak-anak tahu nggak bebek? Tahu. Monyet tahu? Tahu. Paham nggak kalau understanding nih naik? Kalau monyet sama bebek punya gerakan tertentu, paham? Coba kita aply-kan. Kayak gimana sih gerakan monyet? Nah, gitu. Siapa yang mau siapa mau mengertikan nih, mencontohkan? Nah, kemudian dianalisis kalau bebek dengan monyet gerakannya ada beda misalnya. Lalu dievaluasi kalau begitu, kalau disebut bebek, ketika ibu mengatakan, yuk gerakan badannya seperti bebek. Nah, itu pada level evaluasi ya, mengevaluasi bebek begini, menegaskan kan ada pengambilan keputusan. Kalau monyet begini. Nah, lalu di puncaknya di creating ke anak-anak PAUD nih. Anak-anak, yuk kita ciptakan sebuah gerakan tari. Nah, ini kan yang paling ditakutkan IPA ya, membuat gerakan tari. Gerakan tari, yuk kita buat gerakan tari berdasarkan gerakan monyet. Nah, itu creating juga. Jadi akhirnya bisa kan? Maksudnya dari seluruh tingkatan level ini. Jadi di mana kan di sini bisa kita apa ya? Hot itu kan berpikir tingkat tinggi itu mulai dari applying sampai ke creating. Ya, selalu ada pertanyaan nih dari guru-guru lagi PPG juga, Pak, susah Pak membuat pembelajaran hot itu pada level create, gimana caranya? Ya tadi itu juga sederhana kan, bagaimana cara membuat wadah sampah dari analisis, dari knowing, understanding, applying, analyzing, evaluating sampai creating. Bagaimana cara membuat gerakan gerakan tari yang terinspirasi dari binatang misalnya. Nah, itu juga udah creating gitu ya. Udah creating. Nah, ini disampaikan sebagai sebuah ruang lingkup tadi, ruang lingkup, ruang lingkup evaluasi pembelajaran berdasarkan domain hasil belajar. Ada 3 tadi, kognitif, afektif, psikomotor, atau di dalam kurikulum kita ada attitude, sikap, skill keterampilan, dan knowledge pengetahuan. Gitu. Nah, untuk SKL ini dari Kemdikbud 2012, bahwa SKL kita, standar kompetensi lulusan kita yang akan kita evaluasi atau kita berikan atau kita lakukan penilaian, ya ini tadi 3 tadi, sikap, keterampilan, pengetahuan. Ya, sikap memiliki, menerima, menjalankan, menghargai. Menghargai tadi valuing ya, menghayati, mengamalkan, perilaku mencerminkan sikap orang beriman. Nah, ini unsurnya ya, beriman, berakhlak mulia itu di dalamnya ada jujur, santun, peduli, disiplin, demokratis. Terkait dengan dirinya ada percaya diri, bertanggung jawab, nih contoh tadi dibuat contohnya, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain. Ini SKL-nya ada di Kemdikbud tahun 2012. Nanti kan ada standar kompetensi lulusan ya, ada standar penilaian, ada standar proses. Itu tuh mulai dari Permen 20 kalau tidak salah ya. Ada yang tahu nggak? Permen kita googling, coba kita googling. Biar yakin.
Kelihatan nggak hasil googlingannya? Enggak ya, masih yang tadi ya? Keluar Pak, Tadi, Pak. PPT. Permen 20 sampai 22 gitu ya? Nah, oh iya, Permen 20, 21, 22, 23. Nah, kita share. Ini tuh jam-jam segini tuh jam-jamnya boci ya, bobo ciang. Ya, Pak. Ya, tapi kita semangat. Harus bertahan. Nah, sudah terlihat? Udah, Pak. Nih, Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23. Harus hafal nih. 20 itu tentang standar kompetensi lulusan. Yang tadi itu standar kompetensi lulusan yang sikap, pengetahuan, harus begini, 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 keterampilannya harus begini, begini. Itu ada di nomor 20. 21 tentang standar isi, isinya apa saja, KD, KI itu ada di sini nih. Kemudian Permen 22 tentang standar proses. Standar proses itu di dalamnya RPP itu harus memuat apa, identitas, bahan ajar, kemudian prosesnya seperti apa, pembelajarannya harus 5M, dan seterusnya. Kemudian Permen 23 tentang standar penilaian. Oh, saya salah tadi. Permen 23 itu tentang penilaian. Jadi yang standar penilaiannya itu di dalamnya ada ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur. Nanti kita perdalam lebih jauh tentang Permendikbud nomor 23 ini. Nah, jadi ini serangkaian. Jadi seluruhnya itu adalah RPP. Ya, dari mulai Permen 20 tentang SKL, standar kompetensi lulusan, targetnya apa. Yang kedua tentang isinya, kurikulumnya apa. Yang ketiga Permen 22 tentang proses, cara mengajarnya seperti apa. Yang kedua, tiga itu tentang cara menilainya. Jadi ini tuh hebat ya. Untuk sebuah dokumen RPP itu difasilitasi oleh 4 Permendikbud sekaligus. Dan kita mengambil satu permen, yaitu permen tentang standar penilaian. Nah, gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Oh, gini, supaya sedikit-sedikit ada yang dipahami nggak? Ada yang dipahami nggak? Itu terlalu banyak ya. Mudah-mudahan. Ada yang tidak sudah kelihatan? Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Iya, Pak, udah. Ini saya tuh Sudah Pak. Sudah Pak. maaf mungkin tidak ada orangnya ya. Itu saya tuh kalau suka ketawa kalau Pani ketua BEM selalu bertanya apakah Bener Pak. apakah suara. Tapi bener emang harus dicek ya daripada panjang lebar bicara. Pengalaman pakainya. Ya. Nah, karena ruang lingkup evaluasi pembelajaran dari domain hasil belajar itu hanya kognitif, afektif, psikomotor dan bentuknya seperti ini, kemudian ini SKL-nya. Nah, saya ingin niatan tadi itu adalah mengembangkan wawasan bahwa ada sejumlah keterampilan tambahan yang saat ini sedang dibutuhkan di abad 21. Salah satunya dikemukakan oleh World Economic Forum tadi. Tadi itu ada 16 dibagi ke dalam 3 domain ya. Jadi tidak melulu kalau kita membuat sebuah pembelajaran misalnya tidak melulu harus targetnya kan ini nih yang wajibnya ya, sikap, keterampilan, pengetahuan. Tapi lebih jauh lagi kita bisa mengembangkan yang ini nih. 21st century skill yang 16 tadi tuh ini ringkasannya ya, ringkasan visualnya. Ada literasi dasar, foundational literacy, yang literasi baca ya, kemudian literasi numerasi, literasi angka, literasi saintifik, ICT literasi. Nah, ini juga ini adalah core competence atau kompetensi atau keterampilan di abad 21 yang dibutuhkan. Jadi misalnya nanti teman-teman BE misalnya setelah demisioner, yuk kita bikin lembaga pengembangan keterampilan hidup. Nah misalnya, kalau tim rekrutmen pasti IPA lah ya, ngerekrut siapa aja nih. Nah itu bisa kita pilih nih skill-skill ini, mau kita literasi dasarnya, mau kita ngembangin kompetensi siswanya, mau ke karakternya.
Ini saya kebayang misalnya kita bikin lembaga nanti setelah pada demisioner, kita bikin lembaga pelatihan untuk meningkatkan leadership. Ini leadership tuh. Ke-15 dari karakter quality, kualitas karakter yang diharapkan di abad 21. Nah kan BEM sekarang nanti mau ada mengembangkan kepemimpinan mahasiswa. Nah itu salah satunya karakter leadership. Nah bagaimana cara mengembangkannya? Ya diterjemahkan kepemimpinan itu apa, kita sudah bahas berulang-ulang kali ya. Nah cara mengevaluasinya seperti apa? Maksud saya yang ke-16 tadi itu dihubungkan dengan video tadi, itu adalah ruang lingkup evaluasinya. Jadi tidak terbatas hanya pada tadi 3 saja, kebayang nggak? Atau misalnya menjahit aja. Itu misalnya kan sekarang jualan baju, tentu saja ada penjahitnya. Ya sudah, bagaimana kita melatih, mengadakan sebuah kursus menjahit. Nah, apakah menjahit itu perlu sebuah skill yang rumit untuk sebagai bagian dari ruang lingkup evaluasi atau bukan? Jadi itu juga ruang lingkup evaluasi, kebayang nggak? Menjahit misalnya, keterampilan menjahit itu apa? Apa saja unsur-unsurnya? Memasukkan benang ke dalam jarum dalam waktu singkat, misalnya, seret langsung masuk gitu. Itu juga skill kan? Bagian dari skill menjahit. Kemudian dari mulai apa sih istilah-istilahnya? Ada neci, ada ngesom, apalagi menjahit itu ya. Neci. Iya neci, terus apa lagi ya? Banyak. Nah itu kan kawis, rajut. Ngerajut tuh, apal tuh kan. Nah itu adalah bagian dari keterampilan menjahit. Nah itu juga ruang lingkup evaluasi. Kebayang nggak? Saya itu ingin menunjukkan itu gitu. Bahwa ruang lingkup evaluasi itu tergantung perspektif kita. Kalau perspektifnya hanya pengetahuan, sikap, keterampilan, itu saja aja gitu ya, yang ada di textbook gitu. Itu bahaya. Kita tidak bisa melakukan percepatan. Percepatan apa misalnya? Percepatan tadi kalau saya tunjukkan di Yosiolo itu adalah percepatan memperoleh kemampuan finansial. Kan anak-anak tadi usianya ada yang 18 tahun. 18 tahun. Yang paling muda terakhir itu kan 18 tahun. Itu sudah berapa tadi? Berapa juta ya? Itu nggak kebayang ya, cincin itu yang paling menyakitkan kalau ya 12M. Cincin itu kalau jam 12. 30 juta itu yang cincin. Itu kalau iya Pak, itu Bulgari. Kok bisa ya? Nah, itu kan gimana caranya kita kalau ada tampilan seperti itu kan kita bisa desain kurikulumnya, kebayang nggak? Nah, saya menyimpulkan, membuat hipotesa mereka itu punya skill di komunikasi satu, kolaborasi di lingkungannya, kemudian skill marketing. Mereka itu kan pada dasarnya cuma reseller kan? Iya, reseller Pak. Mereka tuh reseller, membuat promo atau skill marketing melalui Instagram atau melalui komponen digital yang lain, misalnya Google menggunakan SEO ya, Search Engine Optimizer, ya itu bisa kita latihkan. Maksud saya kalau mereka terhenti pikirannya tidak melanjutkan kuliah, ya sudah. Kalau tujuan akhirnya hanya untuk dapat uang, ya sudah kan, udah gede banget tuh uang. Tapi kan tentu saja tidak hanya begitu, ada karakter quality-nya yang kita bisa kembangkan. Nah jadi gitu ya. Jadi tujuan video tadi adalah membuka wawasan ruang lingkup evaluasi itu luas sekali, yaitu satu. Tergantung target ini kita target learning kita, target belajar kita apa, learning outcome-nya apa gitu. Kalau membuat para siswa kita memiliki keterampilan mencari uang seperti tadi, ya tentu ada unsur-unsur yang bisa kita percepat. Ya mungkin tidak perlu belajar belajar RPP gitu ya. Tidak perlu kan, sudah tidak perlu lagi. Atau belajar tentang filsafat sudah tidak perlu lagi. Nah, tapi perspektifnya itu tentu saja pragmatis. Dan sekali lagi yang ingin ditampilkan adalah ya ini tuh banyak nih skill yang dibutuhkan untuk abad 21 itu. Nanti misalnya kita ambil dari foundation literacy ini adalah financial literacy. Yang tadi nih, yang anak-anak tadi itu
pasti ICT literasinya bagus, financial literasinya bagus, cultural literasinya mungkin literasi budayanya, wah ini tahu perkembangan trennya juga itu penting kan? Literasi kulturnya, oh sekarang suka sneaker kan, itu orang-orang sneaker sih ya, orang-orang sneaker. Kemudian dari kompetensinya mereka punya critical thinking, pasti problem solving untuk memasarkan, kreativitasnya juga, bagaimana mengkomunikasikan dan bagaimana berkolaborasi, itu yang di tengah yang 7, 8, 9, 10 itu mereka punya semua. Kalau karakter quality mungkin mereka juga curiosity-nya tinggi ya, sehingga wah nyari barang-barang terus, punya inisiatif, kemudian punya grit, persisten, grit itu ketabahan, dan kemampuan beradaptasi. Nah, yang lemah di kalangan pendidik usia lanjut adalah kemampuan adaptasi ini di nomor 14 nih. Lahirnya teknologi yang serba cepat, mereka itu masih mengeluhkan, aduh susah gitu ya, membuat ini, membuat itu, bahan ajar apa segala macam susah. Padahal di situ ada kemampuan adaptabilitas. Sisanya kepemimpinan bisa jadi dominan di situ. Nah itu juga social and cultural awareness, sama dengan lurus tuh dengan nomor 6 di foundational literacy, bahwa kita itu harus sadar budaya. Itu bisa membuat kita kalau mau membuat produk, misalnya baju, kita bisa pencipta mode, bukan korban mode. Kebayang nggak? Kalau sadar nih trennya kerudung sekarang, kalau dulu kan sempat ada tren kerudung berbelit-belit. Ada tuh yang diputer-puter sampai ke atas. Itu tapi jadi tren. Sebelumnya yang membawa tren hasil dari cultural awareness ya, kesadaran budaya, kultur, itu yang paling awal-awal kalau hijab Rabani kalau zaman saya. Pernah punya kerudung Rabani nggak? Ya. Punya Pak. Punya. Kali masuk Pak. langsung sudah punya jadi kerudung sering gitu kan. Dan ada huruf R ya kayak kerudung gitu. Nah itu skill-skill ini adalah ruang lingkup evaluasi gitu. Maksud saya teh gitu. Selain pamer videonya bagus dan suaranya bisa bagus. Gitu. Itu yang sambutan untuk PGSDPR mudah-mudahan tidak salah ambil ya. Kan saya buat 2 versi sambutan tuh di YouTube-nya ke siapa? Ke Robi. Pan Robi teh maksa terus, Pak, sambutan nih, video sambutan. Saya buat 2, satu yang suara asli, yang cempreng gitu ya. Satu yang dibuat di Wibawa. Ternyata viewernya kenapa banyak yang suaranya yang ngebas. Terus banyak komen lagi di sana. Oh, jangan-jangan dipakai yang itu, padahal itu suara palsu. Terus terang aja itu suara palsu. Aslinya begini. Gitu ya. Nah, itu yang ingin saya inikan. Ada juga ruang lingkup evaluasi itu berdasarkan sistem pembelajaran. Jadi tadi berdasarkan domain, yang kedua berdasarkan sistem pembelajaran. Namanya juga sistem, program itu ada tujuan pembelajarannya, ada metodenya, kita evaluasi. Mungkin isi pembelajarannya tidak cocok dengan tujuan pembelajarannya. Mungkin tujuan pembelajarannya tidak cocok dengan tuntutan KD-nya. Itu kan perlu dievaluasi juga. Mungkin juga sumber belajarnya juga tidak relevan, harus dievaluasi juga. Mungkin lingkungan belajarnya juga harus dievaluasi karena misalnya tidak membuat suasana yang nyaman dan segala macam. Dan bahkan penilaian proses dan hasil belajarnya juga perlu dievaluasi. Jangan-jangan instrumennya yang salah, soalnya yang salah, siswa tidak bisa menjawab persoalan di proses sumatif itu ya di UAS, mungkin karena soalnya yang salah gitu. Kan sebaiknya tidak ada UAS dalam bentuk soal, kan harapan semua mahasiswa. Ya kalau UAS kan. Nah, kemudian sistem pembelajaran pada bagian proses. Nah, mungkin aktivitasnya, kegiatan gurunya tidak menarik atau dosennya misalnya ya. Kemudian peserta didiknya juga yang terlibat itu juga perlu dievaluasi. Jangan-jangan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran keterlibatannya rendah, itu juga bisa dievaluasi. Nah, kemudian tentu saja yang bisa dievaluasi adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran kembali ke 3 domain yang tadi. Dan 3 domain itu bukan hanya itu saja, yang sudah tadi saya sampaikan, ada 16 kalau menurut World Economic Forum. Banyak buku-buku 21st Century Learning Skill itu menekankan ini loh yang penting gitu. Nah, menurut Anda sendiri pasti ada di dalam pikiran apa sih yang penting dalam hidup gitu untuk dikembangkan.
Kalau SIPA kan tadi itu manajemen keuangan berarti financial literacy kan, gitu. Nah ini dari sistem. Kemudian dari penilaian proses dan hasil ya banyak ya, ada sikapnya, kebiasaan, motivasi belajarnya, minat, bakat, pengetahuan pemahaman terhadap pelajaran, kecerdasannya, perkembangan jasmani, kesehatan. Pokoknya semua unsur yang ada di dalam pada diri anak itu yang dievaluasi gitu ya. Baik proses maupun hasil. Nah, gitu materi kali ini tentang ruang lingkup. Coba. Berikutnya yang tadi ini saya ingin mengembangkan menyampaikan bahwa kompetensi atau skill abad 21 itu banyak sekali, ada 16 terbagi menjadi 3 tadi. Nah, ini juga ada yang 4C, kreator, kolaborator, komunikator, dan critical thinker. Ini kan terkenal ya, pembelajaran abad 21 itu harus memuat 4C, 4Cs in 21st century learning skill. Itu ada berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan untuk mengkreasi. Gitu. 4 ini aja udah aman ya. Ya tentu saja di bawahnya ada pondasi, ada religious literacy lah ya, sebagai pondasi. Kan itu tuh kalau misalnya jadi gini, dengan ruang lingkup evaluasi ini harapannya teman-teman ini di dalam pikirannya mau buat apapun, mau mengembangkan apapun itu kebayang unsurnya. Misalnya unsur apa ya tadi teh yang 3B, tahu nggak 3B apa ya? Menilai apa itu teh putri sejagat disebutnya apa ya? Miss Universe. Putri sejagat. Miss Universe itu 3B. Satu dari ya Brain. maaf ya mungkin brain ya, brain. Tadi saya mau bilang body. Beauty sama behavior. Brain apa aja? Beauty, behavior. Oh, kenapa saya body ya? Makanya tadi mikir 3B. Astagfirullah, Mak. Ya mungkin beauty-nya ya, beauty itu. Sama behavior. Brain dari sisi kapasitas keilmuan pengetahuannya sama behavior ya. Nah, ada satu lagi yang diperlukan yaitu belief. Nah, ini agak wilayah religius, keyakinan, ya kan? Nah, itu nanti kalau misalnya ada masih berjalan nggak sekarang yang pemilihan putra-putri Bumi Siliwangi? Tahun ini nggak ada, Pak. Oh, tahun ini nggak ada. Tahun ini nggak ada dulu karena pandemi, Pak. Ya, itu kan pelatihannya itu dulu dipusatkan di PIP. Sementara ruangan saya itu sempat ada di samping PIP dan di situ pelatihannya di situ, pelatihan cara berpakaian segala macam. Pas ketika saya keluar dari ruangan mau istirahat, itu juga istirahat. Pas keluar tuh, waduh, wangi macem-macem. Dan pakai high heel semua yang cewek-ceweknya. Itu mungkin unsur apa tadi? Beauty-nya ya. Unsur beauty bukan unsur body ya. Beauty, brain-nya juga mereka belajar apa namanya? Sisi pengetahuannya juga harus diasah. Di angkatan kita itu berarti yang terpilih jadi putra Bumi Siliwangi itu sampai level mana gitu, lumayan tinggi, itu Kang Yana. Kang Yana itu kan sudah tahu belum? Kang Yana itu beliau anak dari putra Bumi Siliwangi itu. Kan Kang Yana itu kan sangat rapi gitu kan, supel, suka pelembab kelihatan. Ya itu bagus itu, ada pelatihannya. Nah nanti kalau mau dikembangkan, B yang satu lagi adalah belief. Nah gitu, jadi itu adalah ruang lingkup yang dievaluasinya. Ada satu lagi misalnya 3T, nah 3Ta, nah, tahta, untuk mengevaluasi kesuksesan seseorang, harta, tahta, tawakal. Bukan yang ujungnya harta, tahta, wanita. Oh, cinta, Pak. Cinta, nah cinta dan kata, nah itu ada. Itu nanti silahkan googling, ada ciri pribadi sukses mulia menurut Jamil Azaini.
Nah, jadi itu bisa dijadikan sebuah program pelatihan tersendiri. Yang pertama bagaimana entrepreneurship harta. Yang kedua harta tahta bagaimana kalau misalnya memiliki jabatan-jabatan tertentu optimal menjadi peran-peran tertentu menjadi guru optimal di situ dan segala macam itu tahta itu jabatan. Kemudian cinta bagaimana kita bisa mudah dicintai orang atau bukan mudah mencintai orang ya salah mudah dicintai orang kemudian mudah menjalin hubungan relasi dan segala macam itu cinta. Yang terakhir adalah kata itu di buku itu disebut bahwa kata-kata juga bagaimana kita mampu mengkomunikasikan supaya dari sisi konten dan konteks itu selalu tepat bagaimana cara mengkomunikasikan. Jadi 4 ta itu ya. Kalau harta tahta wanita mah itu mah versi yang lain itu mah versi penyakit dunia. Itu ya. Nah, itu jadi ternyata luas sekali ya tergantung kitanya mau apa nanti teman-teman mau bikin apa lah gitu. Ruang lingkup evaluasinya. Kemudian, nah ini ada skill, knowledge, management, kolaborasi. Banyak lah. Ini dari SD, SMP. Nah ini tuh ingin menunjukkan bahwa dari 3 unsur knowledge, skill, dan attitude atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu bobotnya harus lebih besar sesuai, besarannya itu disesuaikan dengan jenjang pendidikan formal. Misalnya gini nih, attitude. Pendidikan attitude itu harus lebih tebal, harus lebih banyak persentasenya dibandingkan skill dan knowledge bagi anak SD. Kebayang nggak grafik ini nih? SMP, oke, kita kurangi skillnya lebih banyak, pengetahuan dibuat tambahan, kemudian attitude-nya karena dengan asumsi pondasi di SD-nya udah bagus, kita kurangi. Kemudian pendidikan di SMA, SMK, attitude-nya oke, kita kurangi belajar attitude-nya karena dengan asumsi pondasi SMP SD-nya udah bagus, maka skill dan knowledge dipertambah. Nah, perguruan tinggi karena sifatnya akademik, maka knowledge-nya diperbanyak, skill-nya diperbanyak, attitude udah jadi nggak masalah lagi gitu. Nah, kita kadang-kadang terbalik nih. Belajar attitude dari dosen misalnya. Dari dosen kamu harus begini, attitude-nya terlalu banyak gitu ya. Tapi pengetahuannya kurang diberikan gitu dan skill-nya kurang. Beda dengan anak SD, pengetahuannya banyak, belajar attitude-nya sedikit gitu. Kan selalu diinformasikan misalnya kalau di Jepang mah ya orang tua lebih cemas siswa tidak mengantri dibandingkan dengan pengetahuannya. Jadi lebih cemas, kok anak saya nggak mau ngantri sih dibandingkan pengetahuannya sedikit, lebih cemas ketidakmauan ngantrinya itu, kedisiplinan itu. Nah makanya attitude itu harus lebih banyak sebetulnya dilatihkan, dibelajarkan dibandingkan skill dan knowledge di tingkat SD. Jadi grafiknya itu harus begini. Ini walaupun dari tahun 85-60, tapi harusnya ini digali lagi. Bahwa bobot beban lingkup evaluasinya harus dominan untuk di SD itu banyak tentang sikapnya, tapi kita banyak pengetahuannya. Nah gitu. Ini kita bicara yang salahnya. Nah ini kita tunjukkan yang benarnya. Oke, nah ini juga dari Scotland. Contoh ini ya, kurikulum di Skotlandia bahwa ada 4 unsur: successful learner, confidence individual, responsible citizen, dan effective contributor. Jadi 4 target di Skotlandia nih. Hasil pendidikannya itu anak-anak itu harus menjadi pembelajar yang sukses, harus menjadi individu yang percaya diri karena tidak mungkin berhasil kalau belajarnya sukses tapi tidak percaya diri mengkomunikasikan, tidak punya rasa hormat dan seterusnya. Kemudian sebagai warga negara harus bertanggung jawab, responsible citizen, dan efektif kontributor, jadi berkontribusi pada masyarakat. Ini kan hasil pemikiran di Scotland nih. Ya kita bisa adaptasi kan ke kita. Oh iya ya, benar juga. Nah, kayak gitu. Kita bisa adaptasi. Yang berikutnya, nah, di dalam model evaluasi itu ada 2 nama terkenal, ada 2 model terkenal, model Kirkpatrick, ini nama orang, dan satu lagi model CIPP, ya, dari Daniel Suvalbeam. Ini sangat terkenal. Jadi ada Kirkpatrick dan CIPP. Kalau Kirkpatrick itu ada 4 level. Level pertama ngukur reaksi. Nah, ini ngukur reaksi. Bentar, saya pindahkan. Ngukur reaksi itu adalah derajat
bagaimana partisipan merasa terhubung dengan kurikulum dan proses pembelajaran yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Ini memang Kirkpatrick dan CIPP itu sebetulnya dari dunia industri tapi diadaptasi ke dunia pendidikan. Yang kedua, melihat bagaimana capaian pembelajaran, acquire the intent, knowledge, skill, attitude, confidence, commitment, itu learningnya dinilai, kemudian perilakunya ketika mengaplikasikan di dunia kerja, kemudian hasilnya ya hasil dari keseluruhan gitu ya. Ini kita akan perdalam lebih lanjut dua model ini di pertemuan berikutnya. Nah, kalau CIPP itu awalnya dari goals, dari tujuan, konteksnya apa saja, misalnya kebutuhannya, resource-nya, masalahnya, background, lingkungannya, kemudian inputnya, stakeholder dan segala macam, kemudian prosesnya. Ya ini kan sebetulnya tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, proses, dan produk hasil pembelajaran, outcome-nya seperti apa. Ringkasnya begitu ya. Nanti kita perdalam lebih lanjut di pertemuan yang lain. Nah, saya kira itu, ini sudah mengganggu waktu bobo siang. Ada yang ditanyakan atau sharing, silahkan.